Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Fahrul. Saya Umi Wazza dari kelas 7B akan mempresentasikan bibliografi saya dengan judul Pengaruh Mindful Parenting terhadap Kesulitan Regulasi Emosi Anak. Bibliografi ini saya tunjukkan kepada Ibu Dewi Trihandayani, SPSI, MSI, dan juga Pak Fahrul Rozi. Yang pertama, di sini ada problem. Berdasarkan rekomendasi penelitian sebelumnya, terdapat penelitian terdahulu mengenai hubungan antara keduanya, yaitu penelitian oleh Zhang DKK 2019 yang menemukan bahwa mindful parenting memiliki hubungan dengan regulasi emosi remaja usia 10 hingga 19 tahun. Namun, belum ada penelitian berfokus pada pengaruh mindful parenting terhadap kesulitan regulasi emosi, khususnya pada anak. Pada beberapa proses anak meregulasi emosinya selama masa pengasuhan yang menghubungkan antara mindful parenting dan kesulitan regulasi emosi anak. Tetapi perlu diketahui penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih banyak proses yang dilakukan untuk meregulasi emosinya. Hal ini menguatkan penelitian saya untuk meneliti mengenai pengaruh mindful parenting dan kesulitan regulasi emosi anak. Teori yang membahas tentang mindful parenting dan kesulitan regulasi emosi anak belum banyak ditemukan pada riset-riset terkini. Beberapa penelitian menggunakan dua variabel di atas untuk melihat hubungannya di antaranya. Judul penelitian ini pengaruh mindful parenting terhadap kesulitan regulasi emosi anak yang belum diteliti oleh peneliti lain, sehingga dapat dikatakan penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan yang mengisi ruang kosong penelitian terkini. Selanjutnya ada research question. Apakah ada pengaruh antara mindful parenting terhadap kesulitan regulasi emosi anak? Yang selanjutnya ada background of research. Kondisi emosi yang kurang bisa terkendali dan mudah meledak biasanya ditunjukkan oleh anak yang sedang mengalami ketidakstabilan emosi. Kondisi tersebut bisa terjadi oleh anak yang disebabkan oleh keadaan sosial yang mengelilingi anak sehingga anak dihadapkan pada kondisi baru yang secara sosial dapat membuat anak menjadi tertekan. Selain itu, anak juga harus mencapai dan memenuhi kebutuhan otonomi atau kemandirian sebagai salah satu tugas perkembangannya, di mana dalam proses pemenuhan otonomi tersebut, anak sering dihadapkan pada konflik dengan orang tua yang lebih dibandingkan dengan fase perkembangan sebelumnya, menurut Putro 2017 dan Supide 2021. Maka dari itu, hal yang biasa diterapkan oleh orang tua untuk meminimalisir hal tersebut dengan bersikap mindfulness pada saat pengasuhan. Ketika saat bersama anak, orang tua yang menerapkan mindful parenting akan berusaha secara sadar memberikan perhatian, keterbukaan, dan bijak. Menurut Moreina dan kawan-kawan di 2020, hubungan antara mindful parenting dan kesulitan regulasi emosi anak dapat dijelaskan dengan 3 proses anak meregulasi emosinya selama masa pengasuhan yang telah disebutkan di samping. Pada proses pertama, disregulasi emosi dan gejala internalisasi akan terjadi ketika orang tua bereaksi untuk meminimalkan emosi anaknya. Selanjutnya, hasil penelitian menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara mindful parenting orang tua terhadap kesulitan regulasi emosi sejalan dengan teori Moreina 2020 bahwa orang tua yang memiliki pola asuh penuh perhatian atau mindful parenting yang tinggi akan berpengaruh kepada regulasi emosi anak yang lebih sedikit, karena orang tua yang tidak mindful dalam mengasuh rentan terjadinya konflik antar orang tua dengan anak, sehingga berakhir pada memburuknya hubungan antara orang tua dengan anak dan dapat memunculkan pertentangan bagi anak untuk lepas dari orang tuanya. Selanjutnya ada elaboration. Definisi regulasi emosi menurut Eisenberg dan Spinrad 2004 adalah suatu proses untuk mengenali, menghindari, menghambat, mempertahankan, atau menolak munculan bentuk intensitas ataupun masa berlangsungnya perasaan internal, emosi psikologis, proses perhatian, status motivasional, dan perilaku yang berhubungan dengan emosi untuk bisa memenuhi afek biologis atau adaptasi sosial atau meraih tujuan. Menurut Ciketty, Eckermann, dan Izzard 1995, Wilford, Kalkskin, dan Ken 2007, ada 2 tipe regulasi emosi anak, yaitu kesulitan dan ketepatan. Beberapa aspek kesulitan regulasi emosi yaitu beberapa ketidakterimaan terhadap respon emosi atau non-acceptance,
Selanjutnya, orang tua memiliki peran yang sangat mempengaruhi anak, terutama mempengaruhi regulasi emosi anak, baik secara biologis maupun sosial. Selanjutnya ada hipotesis. Pengaruh mindful parenting terhadap kesulitan regulasi emosi anak. Selanjutnya ada previous studies. Yang pertama, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shafira Nursabila pada tahun 2019 dengan judul Mindful Parenting pada orang tua dengan anak gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif, GPPH. Stres pengasuhan yang tinggi sering terjadi pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, salah satunya pada anak gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Yang kedua, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Izmiyah Afaf Abdul Ghani dan Dewi Kumalasari pada tahun 2001 dengan judul Studi tentang Mindful Parenting dan Stres Pengasuhan pada Ibu dari Anak Usia Middle Childhood di Jakarta. Selanjutnya yang ketiga, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Christine Wong, Lauren H. Hicks, Terry G. Saujian, Christopher J. dan Tessel Hendrickson, Marshall Zillen, dan Marion pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara pola asuh penuh perhatian ibu dan pengambilan keputusan individu dan sosial anak-anak prasekolah. Selanjutnya yang keempat, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melissa Alipot dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Understanding How Mindful Parenting May Be Linked to Mother Adolescents Communication. Tujuan penelitian ini adalah menguji apakah dan bagaimana pengasuh penuh perhatian dikaitkan dengan pengungkapan remaja rutin dan permintaan orang tua dalam sampel longitudinal remaja awal, pedesaan, dan pinggiran kota. Selanjutnya, yang terakhir, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Husnul Fatima pada tahun 2022 dengan judul Mindful Parenting Mother with Middle Childhood Age During the COVID-19 Pandemic. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mindful parenting ibu ditinjau dari faktor demografis. Selanjutnya, ada metode dan partisipan. Yang pertama ada desain. Desain itu menggunakan quantitative method. Yang kedua ada operational definition. Yang pertama ada mindful parenting. Mindful parenting adalah proses pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dengan kesadaran penuh dalam memberikan perhatian dan tidak memberikan penilaian negatif terhadap perilaku anak. Yang kedua ada kesulitan regulasi emosi anak. Kesulitan meregulasi emosi merupakan ketiadaan atau kekurangan dari beberapa maupun semua kemampuan yang meliputi kesadaran dan pemahaman emosi, penerimaan emosi, kemampuan untuk mengendalikan perilaku yang diinginkan ketika mengalami emosi negatif, dan kemampuan untuk menggunakan strategi regulasi emosi yang tepat dan fleksibel untuk mengatur respon emosional sesuai tujuan yang diinginkan individu dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga ada data collecting instrument. Yang pertama ada Mindfulness in Parenting Questionnaire atau MEPQ. Yang kedua ada Difficulties Emotion Regulation Scale Parent Report. Yang keempat, Population and Sampling. Populasi yang saya pakai itu orang tua di Jabodetabek dan samplingnya adalah 100 orang tua. Selanjutnya ada data analisis menggunakan regression analysis. Dan selanjutnya di sini ada referensi jurnal yang saya gunakan. Selanjutnya di sini ada anotasi. Selanjutnya di sini ada outline introduction. Dan yang terakhir ada outline elaboration. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.